Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik saudara sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Ya, dari absen kita hari ini ada yang banyak juga yang hadir, kemudian ada yang sakit, ada yang izin, dan juga tanpa keterangan. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Hadis Ahwalul Syahsiyah dengan materi hadis tentang kriteria calon pasangan. Minggu sebelumnya sudah saya jelaskan kepada Anda semua apa itu hadis, apa itu Ahwalul Syahsiyah. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan. Nah, hari ini yang kita bahas tentang kriteria calon pasangan. Kenapa? Dalam menentukan pasangan atau dalam menentukan calon pasangan, calon suami atau calon istri, ini harus ditentukan juga di dalam Islam. Ternyata ini nanti akan berkaitan dengan kehidupan di dalam pernikahan pasangan tersebut. Lalu apa tujuan mempelajari materi tentang kriteria calon pasangan tersebut? Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu membaca, memahami, menjelaskan, serta menghafal teks hadis yang berbahasa Arab. Jadi saudara sekalian, karena hadis yang akan kita bahas ini adalah berbahasa Arab, tentu saya harapkan Anda semua bisa membacanya. Setelah bisa membacanya dengan baik dan lancar, selanjutnya adalah ditranslate atau diterjemahkan. Supaya apa? Sinkron antara bacaan, kemudian kita paham dengan apa yang kita baca dalam bentuk translate. Selanjutnya, setelah kamu bisa membaca, menerjemahkan, kamu diharapkan atau mahasiswa diharapkan bisa memahami apa yang kamu baca dari teks hadis tersebut. Setelah itu, kamu semua diharapkan juga bisa menjelaskan apa maksud dari hadis tadi. Sudah kamu paham, tentu kamu nanti bisa menjelaskan maksud hadis tersebut. Setelah itu, yang poin paling penting juga adalah saya harap kamu semua wajib menghafal hadis yang kita pelajari, khususnya di satu semester ini. Kenapa? Itu akan menambah pengetahuan kamu khususnya dan hafalan hadis-hadis yang berkaitan di bidang hukum keluarga Islam. Berikutnya, apalagi tujuannya? Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mendiskusikan tentang aspek-aspek hukum dari teks hadis tersebut. Jadi, sebelumnya tadi kamu diharapkan mampu membaca teks hadis yang berbahasa Arab tadi, kemudian bisa menerjemahkannya, lalu kamu paham apa yang kamu baca, selanjutnya kamu bisa menjelaskannya, dan bisa juga mendiskusikan poin-poin penting apa saja yang terdapat di dalam hadis tersebut, aspek-aspek hukumnya ya, atau hal-hal yang berkaitan yang tentang kriteria calon pasangan yang terdapat di dalam hadis tersebut, khususnya hadis tentang
kriteria calon pasangan. Kita bisa lihat hadis tentang kriteria calon pasangan. Sini ada tertulis, saya bacakan dulu. Haddatsana Musaddadun, haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasbar bidzatid dini taribat yadaka. Artinya yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena paras wajahnya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menunjukkan walaupun di situ katanya wanita dinikahi karena 4, artinya suami atau laki-laki yang akan mencari istri, perhatikan calon istrinya itu ada 4. Walaupun hadis ini menunjukkan kriteria laki-laki mencari istri, tetapi perempuan yang ingin mencari suami juga tetap merujuk kepada 4 aspek tersebut. Apa dia? Yang pertama adalah harta. Kita tidak memungkiri, kita tidak munafik bahwa aspek finansial itu menjadi salah satu untuk penunjang keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun dia bukan salah satunya, tapi menjadi salah satu bagian. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga, ekonomi atau keuangan itu sangat penting sekali, hal yang urgen. Karena banyak data statistik mengatakan salah satu perceraian antara suami istri itu dikarenakan faktor ekonomi. Jadi finansial, harta itu juga dibutuhkan. Kemudian kalau seandainya perempuan yang ingin mencari calon suami, maka diharapkan pria tersebut sudah mempunyai pekerjaan. Karena apa? Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga yang wajib nanti dia memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya. Yang kedua adalah keturunan. Salah satu kriteria yang biasanya diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab atau keturunannya. Memang kita tidak memungkiri kalau seandainya calon pasangan suami atau calon pasangan istri tadi keturunannya bagus, tentu saja kita akan merasa bangga. Misalnya nih, ada keluarga kita yang mau menikah, kita pasti akan bertanya, siapa calonnya? Siapa keturunan atau orang tuanya? Pasti kita akan bertanya demikian. Nah, kalau seandainya keluarga kita ini mendapatkan calon pasangannya dari keturunan yang baik-baik atau keturunannya yang terkenal, tentu kita sebagai keluarganya juga akan merasa bahagia. Tapi ingat sekali lagi, keturunan bukanlah satu-satunya, tetapi menjadi salah satu penunjang kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah karena paras wajahnya atau kecantikan atau ketampanan. Kalau kata orang, ketika kita melihat seseorang, dari mata turun ke hati. Artinya apa? Kita tidak memungkiri. Ketika kita melihat seseorang itu pasti kita lihat pertama adalah
kecantikan atau ketampanannya. Kalau seandainya calon suami atau calon istri melihat calonnya cantik atau gagah, itu akan menambah poin rasa suka terhadap calon pasangannya. Tapi memang yang diharapkan adalah walaupun kita mendapatkan pasangan yang cantik atau yang gagah, harus tetap diperhatikan yang berikutnya, yaitu agamanya. Apa maksudnya? Cantik atau gagah, tapi akhlaknya tidak baik, maka itu tidak dapat dipertahankan. Tapi yang kita harapkan adalah ketika kita mendapatkan calon pasangan kita cantik atau gagah, ditambah lagi dengan agamanya yang baik, akhlaknya yang luar biasa, muruah atau harga dirinya yang sangat baik atau sangat dia pelihara, itu merupakan kecantikan yang luar biasa. Cantik dalam, cantik luarnya. Nah, kata Rasulullah, pilihlah agamamu, maka niscaya kamu akan beruntung. Baik, mahasiswa sekalian, demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk berikutnya, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Atau barangkali masih ada yang belum paham dari penjabaran saya, boleh Anda tanyakan. Baik saudara sekalian, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan memberikan tugas kepada Anda. Tapi sebelumnya kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi sekitar 4 kelompok. Kemudian tugas Anda adalah, saya nanti akan memberikan teks hadis, nanti Anda baca Arabnya. Silakan Anda berdiskusi. Kalau seandainya kamu kurang lancar atau tidak tahu cara membacanya, boleh nanti ketemu saya di ruangan, atau kamu via WA juga boleh nanti kamu tanyakan kepada saya. Nah, tugas kamu atau tugas Anda adalah Anda terjemahkan atau translate hadis yang Anda baca, kemudian Anda jelaskan apa maksud hadis tersebut. Kemudian kalau ada pendapat-pendapat ulama di dalam teks tersebut, Anda tuliskan, Anda masukkan pendapat-pendapat ulama. Waktu pembuatan tugas selama 1 minggu. Bagi kelompok yang sudah selesai, silahkan kirim tugasnya melalui, ini ada barcode yang sudah saya kirim atau share. Silahkan Anda scan barcode-nya untuk pengumpulan tugas. Saudara sekalian, dari penjelasan yang sudah saya uraikan tadi, dapat kita simpulkan agama adalah prioritas utama. Ini dapat kita lihat yang mana Nabi Muhammad SAW sangat menekankan sekali untuk mengutamakan agama dan juga akhlaknya. Pasangan yang taat beragama akan menjadi landasan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara harta, keturunan, fisik itu merupakan kriteria pelengkap dalam memilih calon pasangan tersebut. Yang intinya adalah pilihlah pasangan yang baik agamanya agar beruntung.